Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas koneksi antar materi dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 4, yaitu mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran biasa juga disebut sebagai siasat guru dalam mengefektifkan, mengefisienkan, serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi, dalam memilih atau merancang strategi pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik, gaya belajar, pembelajaran abad 21, dan culture. Yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik. Nah, untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik, kita harus melakukan ada yang namanya asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Asesmen diagnostik dapat dilakukan pada awal bab atau materi atau pada awal semester. Nah, selesai melaksanakan asesmen diagnostik, akan diperoleh peserta didik yang menguasai materi prasyarat dan juga ada yang belum menguasai materi prasyarat. Nah, jika semua peserta didik menguasai materi prasyarat, tentu guru dapat melanjutkan pembelajaran dengan sama rata. Jadi semua dapat pembelajaran yang sama. Nah, apabila dalam satu kelas ternyata ada yang sudah memenuhi menguasai materi prasyarat dan ada yang belum, maka guru dapat menerapkan yang namanya teaching at the right level atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, teaching at the right level ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi, dapat juga diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena tiap anak memiliki pemahaman yang berbeda, maka pemberian porsi bimbingan dalam belajar juga diberikan. Jadi, peserta didik yang memiliki kemampuan yang setelah menguasai materi prasyarat dapat dibimbing oleh guru dengan seperlunya. Beda dengan peserta didik yang belum menguasai materi prasyarat. Jadi, guru harus lebih ekstra untuk membantu peserta didik tersebut. Dalam pengelompokan, guru juga dapat membuat kelompok baru berkembang, sedang berkembang, dan kelompok mahir. Yang kedua adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kita dapat peroleh dengan melakukan observasi atau kuesioner, atau kita dapat melakukan wawancara dengan peserta didik. Nah, gaya belajar ini ada macam-macam, ada visual, audio visual, dan kinestetik. Nah, apabila dalam satu kelas ternyata tidak hanya visual saja, ada juga yang belajar dengan cara audiovisual. Jadi peserta didik tersebut hanya dapat mengerti jika terdapat video atau tutorial pembelajaran. Ada juga ternyata yang kinestetik, yang lebih menyukai praktek dan lebih suka bergerak. Maka kita perlu yang namanya melakukan strategi pembelajaran dengan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi proses tersendiri adalah jadi guru menyiapkan berbagai macam media pembelajaran untuk kebutuhan peserta didik. Jadi apabila peserta didik lebih menyukai hal-hal yang bersifat gambar, nah maka guru akan menyiapkan media gambar. Apabila peserta didik lebih suka belajar dengan melihat video, maka guru juga harus menyiapkan video pembelajaran untuk peserta didik. Nah, diferensiasi produk sendiri itu biasanya untuk proyek yang dilakukan peserta didik. Jadi misalkan peserta didik lebih menyukai membuat video, maka guru dapat menyuruh peserta didik untuk membuat video agar mereka lebih kreatif.
Yang ketiga, hal yang tidak kalah kita harus perhatikan adalah selain kesiapan belajar peserta didik, gaya belajar, kemudian kita harus melihat zaman sekarang. Kita berada di pembelajaran abad 21. Nah, menurut Kiai Ki Hajar Dewantara sendiri, kita harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, dengan cara apa? Yaitu kita memanfaatkan perangkat digital sebagai media pembelajaran. Perangkat digital sendiri ini erat kaitannya dekat dengan peserta didik. Jadi peserta didik saat ini lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Yang terakhir adalah culture. Nah, untuk culture tersendiri, itu ada yang namanya culturally responsive pedagogy. Jadi, pengajaran yang responsif secara budaya adalah pedagogi yang mengakui pentingnya memasukkan referensi budaya siswa dalam semua aspek pembelajaran. Jadi agar peserta didik lebih erat kaitannya dengan mereka, jadi kita memberikan contoh-contoh yang kontekstual dan erat kaitannya dengan budaya. Nah, selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa nilai-nilai budaya merupakan pondasi dalam membentuk sikap sebagai manusia Indonesia, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah Kebhinneka Tunggal Ikan, kemudian nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir adalah religiulitas. Nah, uh, cukup sekian penjelasan saya tentang strategi pembelajaran dan kaitannya dengan teaching at the right level, pembelajaran diferensiasi, dan culturally responsive pedagogy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.